Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kelas 12, yaitu bocoran soal UTBK hari pertama. Nah, ini teman-teman kita bahas di sini supaya teman-teman bisa menjadikan ini referensi teman-teman untuk belajar di sesi-sesi selanjutnya ya. Karena kan kita tahu UTBK itu terakhir sesinya itu di tanggal 3 Mei ya kalau nggak salah. Jadi ini kita jadikan untuk referensi teman-teman untuk belajar gitu ya. Mungkin soalnya nantinya nggak akan sama persis teman-teman, tapi nanti bisa dijadikan bahan ajar teman-teman sebelum teman-teman mengikuti UTBK hari selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, di sini ada kurung siku ya, kurung siku X tutup kurung sama dengan X ditambah 3 dibagi X dikurang 2 jika X ganjil. X kuadrat ditambah 2 bagi 2 jika X genap tak negatif. 2X kuadrat ditambah 1 jika X genap negatif. Nilai kurung siku 1 dikurang kurung siku 2 tutup kurung sama dengan, oke, di sini terlihatnya simple ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat perbandingan atau perbedaan di sini kan ada kurung siku sama tutup kurung. Nah, kita harus cari yang ini dulu teman-teman. Kita harus cari yang ini dulu. Nah, di sini ada kurung 2 tutup kurung gitu ya. Kurung siku 2 tutup kurung. Jadi, kita tahu kalau 2 ini adalah X genap tak negatif. Berarti kita masukin yang bagian ini. Persamaan yang bagian ini. Jadi, untuk yang soal nomor 1, kita cari yang Kita cari yang kurung siku 2 tutup kurung. Nah, berarti kita substitusi ke persamaan yang ini. X kuadrat ditambah 2 dibagi 2. Nah, sekarang kita substitusikan. 2 pangkat 2 ditambah 2 dibagi 2. Nah, gitu ya. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 dibagi 2. Di sini 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi kita dapat kurung siku 2 tutup kurungnya 3. Nah, jadi jangan terlena nih teman-teman. Karena di opsinya ada 3, selesailah jawaban kita. Enggak ya. Tapi ini baru hasil dari ini, 3. Nah, sekarang kita cari di sini. 1 dikurang kurung siku 2 tutup kurung kan gitu ya. Nah, tadi kan kita udah dapet nih kurung siku ini hasilnya 3. Nah, ini tuh seperti 1 gitu ya, dikurang hasilnya 3. Nah, 1 dikurang 3 itu berapa? Yap, betul. Negatif 2, kan gitu ya. Oke, berarti negatif 2 ini adalah X genap negatif. Berarti kita substitusikan ke persamaan yang 2X kuadrat ditambah 1 gitu. Di sini kita ganti dulu. Nah, berarti di sini 2X kuadrat ditambah 1. Kita substitusikan berarti 2 dikali negatif 2 dipangkatkan 2 ditambah 1. Negatif 2 dipangkatkan 2, 4 ya. Seperti 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 1. Jadi 8 tambah 1 adalah 9. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 adalah yang E, yaitu 9. Semoga dapat dipahami. Baik, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 2, di mana soalnya jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan cos alfa 3/4 di antara pilihan berikut yang benar adalah, oke, di sini berarti kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri, teman-teman. Masih ingat ya? Di sini kalau misalkan teman-teman lupa, ada materi tersendiri di YouTube saya. Teman-teman nanti bisa cek deskripsinya. Nanti saya kasih linknya di situ. Untuk soal nomor 2, kita buat dulu segitiganya. Oke, kita buat. Dimana di sini kita memiliki sudut ya, teman-teman. Kita taruh sudutnya di sini, sudut alfa. Kalau kita punya cos itu di dalam trigonometri adalah
sami, samping per miring kan gitu ya. Sampingnya 3, ada di sini samping, miringnya di sini ada 4. Berarti yang belum ada yaitu depan atau tingginya sih segitiga. Nah, kita harus cari dulu nih depannya. Nah, depan itu sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16. 16 dikurang 9. 16 dikurang 9 yaitu akar 7. Berarti di sini X-nya adalah akar 7 atau depannya itu adalah akar 7. Nah, sekarang kita akan buktikan. Kita akan cari yang pertama, pernyataan pertama, teman-teman. Pernyataan pertama di sini dia mengatakan sinnya alfanya itu, sinnya itu adalah 4 per akar 7. Kita buktikan. Sin itu adalah demi ya. Depan per miring. Depannya itu adalah akar 7. Miringnya itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah akar 7 per 4. Jadi pernyataan 1 salah ya. Oke, pernyataan 1 salah. Sebetulnya kita langsung bisa eliminasi nih. Eliminasi A sama B gitu kan. Kita tinggal pilihannya C, D, atau E. Kan gitu, nggak mungkin semua pilihan juga gitu kan teman-teman ya. Sekarang yang kedua kita punya tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan 3 per akar 7. Teman-teman lihat di sini ada relasi fungsi. Ini kalau misalkan kita bahas identitasnya terlalu lama teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan saya buatkan sudut untuk membahas relasi sudut itu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman punya tan 90 derajat dikurang alfa ya. Ini seperti nilai dari kotangan atau kebalikan dari tan. Tan itu kan desa, depan per samping. Berarti kalau kotangan itu ya kebalikannya. Jadi samping per desa gitu ya. Samping per depan. Sampingnya itu adalah 3. Depannya itu adalah akar 7. Jadi jawabannya adalah 3 per akar 7. Berarti untuk pernyataan yang kedua betul. Nah, sekarang kita tinggal cari pernyataan yang ketiga. Pernyataan kedua betul ya. Sekarang kita tinggal cari pernyataan ketiga atau keempat nih yang benar. 2 udah pasti benar gitu kan. Otomatis sih 3 nggak jadi pilihan ya, karena di sini kan tinggal 2, 4 atau 4 saja. Kalau 2 benar pasti 4 udah benar teman-teman. Cuma di sini kan kita mau membuktikan ya. Sekarang kita buktikan pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga di sini dia bilang kalau cos alfa lebih kecil daripada sin alfa. Cos alfanya berapa? Cos alfanya itu di sini 3 per 4. Kurang dari kata dia. Sin alfanya di sini akar 7 per 4. Kita cari nih. Berarti kan dikali silang bisa ya. 3 dikali 4, 12. 4 kali akar 7, 4 akar 7. Jelas salah dong. Harusnya kan 12 lebih besar daripada 4 akar 7. Berarti pernyataan ketiga salah. Udah pasti bener deh. Ini bener pasti. Cuma kita buktiin ya. Pernyataan keempat ya. Pernyataan keempat di sini tan alfa sama dengan akar 7 per 4. Tan itu desa, depan per samping. Berarti depannya akar 7, sampingnya itu 3. Betul ya, akar 7 per 3. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 adalah yang C, 2 dan 4. Semoga dapat dipahami. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 soal yang paling gampang banget teman-teman ya. Jika 4 dibagi 1 per 2 sama dengan akar T, nilai T sama dengan... Nah, karena soal ini terlihat gampang, teman-teman jangan sampai terlena. Karena kemarin sempat ada kasus ya, murid saya ngerjain, tapi karena dia terlena dengan soal yang ada, hilaf gitu ya, dia salah menjawabnya teman-teman ya. Jadi ini harus perlu dengan ketelitian menjawabnya. Oke, sekarang kita akan jawab. Di sini kan ada 4 dibagi 1 per 2. Nah, ini kan seperti dikali ya kalau dibagi ya. Jadi 4 kali 2 yaitu 8. Sama dengan akar T gitu kan. Nah, sekarang gampangnya kalau kita mau cari T, menghilangkan akar itu dikuadratin teman-teman. Kalau kuadrat ketemu akar itu habis. Jadinya
Tinggal kita kuadratin aja. 8 pangkat 2 berapa? 64. Sama dengan T. Jadi T-nya adalah 64. Ini kalau misalkan kita nggak hilaf ya, jadi kayak lurus-lurus aja. Ini 1 menit, kurang dari 1 menit teman-teman udah bisa jawab. Gitu. Jadi soal nomor 3 adalah 64. Semoga dapat dipahami. Baik, kita akan jawab soal nomor 4. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B, dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut, gradien garis M sama dengan... Oke, di sini kata kuncinya teman-teman, ada berpotongan ya di dua titik berbeda. Berarti kalau dia berpotongan di dua titik berbeda, otomatis kita sama dengankan fx dengan gx. Oke, di sini kita akan sama dengankan. Berarti awalnya adalah fx sama dengan gx. Fx kita adalah 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Sekarang kita pindahkan semua ruasnya ke kiri. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang x ditambah 3x dikurang 1 dikurang 7 sama dengan 0. Menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Berarti kan kita cari nih berapa dikali berapa hasilnya negatif 8 yang kalau dijumlah hasilnya 2. Yaitu berarti 4 dikali negatif 2. Di sini berarti X positif 4 negatif 2. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari titik K sama L-nya. Kita substitusikan X yang sudah kita cari, yaitu X sama dengan negatif 4, dan X sama dengan 2 ke dalam persamaan GX. Awalnya kita buat di sini. Yang pertama, ketika X sama dengan negatif 4. Berarti G negatif 4 sama dengan negatif 4 dipangkatkan 2 dikurang 3 dikali negatif 4 ditambah 7. Negatif 4 dipangkatkan 2 adalah 16. Negatif 3 dikali negatif 4 adalah positif 12 ditambah 7. 16 tambah 12 tambah 7 adalah 35. Ini dia Y-nya 35. Sehingga titik yang didapat di sini kita nggak tahu sih ya titik K sama L-nya yang mana. Nah, di sini anggaplah di sini kita mendapatkan titik K. Berarti X, Y negatif 4,35. Ini titik yang pertama. Sekarang kita cari titik yang kedua dengan X-nya sama dengan 2. Berarti G2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 7. Berarti 4 dikurang 6 ditambah 7. Jawabannya adalah 5, betul. Maka di sini titik L-nya adalah 2,5. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk mencari gradiennya ya, garis M-nya. Di mana gradien itu rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Lantas yang mana Y2, Y1, yang mana X2 dan X1? Di sini ya teman-teman. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Sekarang kita tinggal substitusikan. Y2 berarti 5 dikurang 35 dibagi 2 dikurang negatif 4, seperti 2 ditambah 4 ya. Di sini berarti 5 dikurang 35 adalah negatif 30 dibagi 6. Jawabannya adalah
negatif 5. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 4 adalah opsi yang A, yaitu negatif 5. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, dari soal nomor 4, terjadilah sebuah pertanyaan pemisah ya. Pertama kita harus menentukan X terlebih dahulu, kemudian kita substitusi, sampai akhirnya kita diminta untuk mencari gradien. Gitu ya, jadi pemahaman konsep dasar matematikanya harus lebih ditingkatkan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita akan jawab soal nomor 5. Titik T 2,17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang rx tambah 33. Nilai R sama dengan, pada soal kali ini teman-teman, ini mudah banget. Karena ketika teman-teman melihat clue-nya di sini ya. Di sini teman-teman, kalau teman-teman ngelihat clue ada terletak, ada pada, ada melalui gitu ya. Teman-teman bisa langsung substitusikan aja titik ini ke dalam fungsi fx ya. Jadi tinggal kita substitusi. Gimana sih caranya? Oke, kita akan coba menghitung soal nomor 5. Di sini kan kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurang rx ditambah 33. Fx itu kan sama dengan y ya. Berarti y-nya adalah 17, x-nya adalah 2. Sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan nilai R. Gitu. Di sini berarti 17 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang R dikali 2 ditambah 33. Berarti 17 sama dengan 4 dikurang R kali 2, 2R ditambah 33. Kemudian, di sini 4 ditambah 33 itu adalah 37 ya teman-teman ya, dikurang 2R. Karena kita mau cari 2R nih, ya, kita mau cari R-nya, maka 37 kita pindahkan, sehingga 17 dikurang 37 sama dengan negatif 2R. 17 dikurang 37 itu adalah negatif 20 sama dengan negatif 2R. Maka R-nya sama dengan negatif 20 dibagi negatif 2. Maka R-nya sama dengan 10. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah 10. Gampang kan teman-teman ya? Tinggal kita substitusi aja. Menurut Ibu itu gampang, karena kita tinggal memasukkan nilai yang ada, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, dapatlah kita variabel yang diinginkan gitu ya teman-teman. Jadi harus lebih teliti lagi cara membaca soal, kemudian ciri-ciri soal juga teman-teman harus pahami dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 6. 4 dibagi 1/2 sama dengan P, berapa nilai P? Wah, ini soal lebih gampang ya dari soal sebelumnya gitu ya. Berarti ini tinggal dibagi aja. Berarti kan konsepnya berarti dikali. 4 dikali 2 itu adalah 8 sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 8. Selesai. Ini tinggal kali silang ya, jangan lupa. Gampang banget kan teman-teman ya. Jadi harus punya penguasaan pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan dari pecahan teman-teman. Karena ini terlihat banyak sekali soal yang seperti ini. Gitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan soal nomor 7. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu KA, B dan LC, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar dari D, nilai A sama dengan, ini kan sama ya teman-teman kayak soal sebelumnya di mana kita tadi mencari gradien. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan, diminta untuk menentukan nilai A-nya. Daripada kita ngitung ulang, nah di sini Ibu mau tempelin jawaban kita yang tadi ya. Baik, Ibu akan jelaskan ulang. Ketika teman-teman dihadapkan dengan soal berpotongan, berarti ini bisa langsung teman-teman
sama dengankan kedua fungsi fx sama dengan gx ini, teman-teman. Jadi di sini fx sama dengan gx, kita untuk mencari nilai x-nya berarti kan ini dipindahkan ruas ya. Sehingga nilai x yang kita dapat itu adalah x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai x, kita bisa mensubstitusi ke salah satu fungsi. Teman-teman boleh mensubstitusi ke fx, teman-teman boleh mensubstitusi ke gx. Nah, di sini Ibu memilih untuk mensubstitusi ke gx. Teman-teman boleh kok coba kalau misalkan mau mensubstitusi ke fx, nanti jawabannya akan sama. Silakan teman-teman coba ya untuk membuktikan. Nah, setelah kita mensubstitusi nilai x sama dengan negatif 4, maka kita mendapatkan nilai y-nya adalah 35. Sehingga terdapat sebuah titik negatif 4,35. Kemudian ketika kita mensubstitusi x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 5. Sehingga menghasilkan titik 2,5. Nah, untuk itu teman-teman di sini kita belum tahu A, B, C, D-nya yang mana. Bahkan titik K sama L-nya kita belum tahu yang mana. Cuma di sini kita memiliki syarat di mana syaratnya itu adalah B lebih besar daripada D gitu kan ya. Berarti kita cari nih. Di sini kan A, B, C, D ya. Kalau misalkan Ibu mau taruh nih di sini teman-teman. Di sini C, D, A, B. Boleh nggak? Nah, sekarang kita buktikan. B-nya di sini 5, C-nya di sini negatif 4. D-nya di sini 35 gitu. Apakah betul kalau 5 lebih besar daripada 35? Nah, salah kan? Pernyataan itu salah. Berarti ini tidak boleh seperti ini. Mungkin berarti yang ini adalah A, B, ini C, ini D. Sekarang kita buktikan. B-nya berarti di sini kan 35 ya. 35, kemudian D-nya adalah 5. 35 lebih besar daripada 5 enggak? Betul. Berarti komponennya sudah seperti ini nih teman-teman. Nah, sehingga kita dapat mencari nilai A. Maka nilai A-nya adalah, yap, betul. Nilai A-nya adalah negatif 4. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7 adalah yang A, yaitu negatif 4. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita akan jawab soal nomor 8, di mana soal nomor 8 adalah fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah bx dan gx sama dengan x kuadrat dikurang d. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, B dikurang 5D lebih besar dari 0. Pernyataan 2, B lebih besar dari D ditambah 1. Sekarang informasi di dalam soal ini kan ada FR sama dengan GR. Berarti kita substitusikan nilai R ke dalam kedua persamaan Fx dan Gx. Menjadi di sini 2R kuadrat ditambah BR sama dengan R kuadrat dikurang D. Kemudian kita pindahkan ruasnya menjadi 2R kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi R kuadrat ditambah BR ditambah D sama dengan 0. Sehingga membentuk yang namanya persamaan kuadrat. Kita tentukan dulu nih A, B, C-nya teman-teman. A-nya adalah, di sini depannya ada 1, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan B di sini ya. C-nya sama dengan D. Seperti itu. Kemudian, biar kita tahu nih apakah bilangan tersebut bilangan real R gitu ya. Jadi di sini kita harus mencari D. D yang dicari itu bukan D ini, tapi diskriminan, teman-teman. Nah, ketika kita ingin mencari bilangan itu real atau enggak, maka diskriminan lebih besar daripada 0. Jadi seperti ini teman-teman, D-nya lebih besar daripada 0. D, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C lebih besar dari 0. Sekarang kita substitusi, B-nya adalah B, berarti ini B kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya adalah D lebih besar dari 0. Berarti B kuadrat dikurang 4D
lebih besar daripada 0. Jadi kita punya persamaannya. Sekarang kita buktikan dari pernyataan yang pertama. Ini kita garisin dulu ya. Dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama mengatakan bahwa di sini B dikurang 5D lebih besar dari 0. Berarti kalau ibu mau pindah ruaskan berarti gini ya. B lebih besar daripada 5D. Sehingga tadi kan kita membentuk persamaan di mana persamaan itu adalah B kuadrat dikurang 4D gitu ya. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita substitusikan B-nya yaitu 5D, teman-teman. Jadi di sini 5D kuadrat dikurang 4D. Seperti itu. Nah, di sini berarti kan kita bisa tahu ya, berarti 5D kuadrat itu adalah 25D kuadrat dikurang 4D. Nah, ini bisa kita faktorkan terlebih dahulu nih. D, berarti sini 25D dikurang 4. Nah, sebetulnya D-nya itu berapa? Nah, di sini ada clue lagi. Dengan mana? Dengan B dan D itu merupakan bilangan asli tertentu. Yang namanya bilangan asli itu pasti positif kan? Nah, kalau kita mau substitusi, minimal banget di sini 1 dikali 25 kali 1 dikurang 4 pasti menghasilkan nilai yang lebih besar gitu dan positif. Berarti dari pernyataan yang pertama kita sudah bisa mengidentifikasi soal apakah bilangan tersebut bilangan real? Iya, betul gitu kan. Cuma kita coba buktikan lagi dengan pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua, di sini kita tulis yaitu B lebih besar dari D ditambah 1. Berarti tadi kan kita punya persamaan B kuadrat dikurang D, berarti kita substitusikan B-nya itu menjadi D ditambah 1. Berarti sini D ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurang 4D. Di sini berarti kan harus kita kali pelangi ya. Jawabannya D kuadrat ditambah 2D ditambah 1 dikurang 4D. Menjadi D kuadrat dikurang 2D ditambah 1. Atau kita jadikan bentuk daripada pemfaktorannya, berarti di sini D dikurang 1 dipangkatkan 2. Nah, seminim-minimnya bilangan asli, berarti kalau kita mau masukin 1 nih, pasti 0 hasilnya teman-teman. Dan itu disebut bilangan real kan. Dia paling kecil bilangannya adalah 0 gitu kan. Berarti di sini juga bisa menjawab kalau misalkan di sini B kuadrat dikurang 4D itu nanti akan lebih besar daripada D dikurang 1 dikuadratkan. Gitu. Jadi pernyataan kedua juga cukup untuk kita menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya ini ya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 8 adalah yang D. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Apakah A 2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, A1 ditambah A2 ganjil, 2, A2 ditambah A3 ganjil. Oke, sekarang kita akan buktikan ya. Ini merupakan barisan aritmatika. Masih ingat gak rumus dari barisan aritmatika? Ibu ingetin lagi ya, rumus dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini rumus dari barisan aritmatika. Biasanya kan kalau kita lihat ya, suku itu simbolnya adalah U1. Di sini dia A1, A2, A3 gitu ya. Ini boleh kita ganti aja nih. Jadi U1, U2, U3. Jadi tuh di dalam SNBT, materi UTBK-nya pasti akan ada perbedaan simbol dan lain-lain teman-teman. Supaya itu untuk mengecoh teman-teman gitu. Padahal mah sama aja sejujurnya gitu ya. Anggaplah ini aja U gitu, nggak jadi masalah.
Nah, sekarang kita punya U1, U2, U3 gitu ya. Bedanya negatif 3. Maka kita cari apakah suku ke 2025 itu genap. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan pertama U1. U1 itu kan A. Ya, suku pertama itu pasti A. Kedua, suku kedua kita substitusi aja ke dalam rumus UN ini ya. Berarti kan di sini dengan kata lain suku kedua itu adalah A ditambah negatif 3 sama dengan katakanlah dia ganjil gitu ya. Ganjil. Maka A tambah A adalah 2A dikurang 3 sama dengan ganjil. Maka 2A sama dengan ganjil ditambah 3. Nah, kira-kira kalau ganjil ditambah 3 jadinya apa? Pasti genap dong, ya kan? Misalkan 1 ditambah 3, 4, genap. Terus 3 ditambah 3, 6, genap. Pasti genap ya, ganjil ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat nih A-nya. Maka A genap dibagi 2 itu nilainya nanti berapa? Kira-kira kalau genap dibagi 2 berapa? Ganjil atau genap gitu kan? Misalkan genapnya kita punya 8. 8 dibagi 2 itu 4. 4 bilangan genap. Tapi kalau genapnya kita punya 6, 6 dibagi 2, 3. Berarti otomatis A ini hasilnya bisa genap, bisa ganjil gitu kan? Bisa genap, bisa ganjil. Artinya ketika kita mau mencari unsur atau U suku ke 2025, kita substitusikan kan ke dalam rumus suku atau rumus dari barisan aritmatika. Berarti A ditambah N dikurang 1, 2025 dikurang 2025 dikurang 1, 2024, dikali bedanya negatif 3. A-nya kan kita belum tahu nih, berarti A ditambah 2024 dikali negatif 3, pasti 4 dikali 3, itu genap ya, 12 kan, belakangnya pasti genap. Nah, tapi kita belum tahu unsur dari A-nya itu berapa teman-teman. A-nya bisa genap, bisa ganjil gitu. Ya, berarti untuk yang pertama nih, untuk pernyataan pertama kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya, untuk pernyataan yang pertama. Sekarang kita coba di pernyataan kedua. Di sini. Pernyataan yang kedua, di sini punya U2. U2 kan tadi A ditambah negatif 3. U3 itu adalah A ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan ganjil kan gitu. Atau di sini kan jadi 2A dikurang 9 ya, dari negatif 3 ditambah negatif 6. 2 dikali negatif 3 kan negatif 6 sama dengan ganjil. Maka 2A sama dengan ganjil ditambah 9. Nah, sama kayak tadi nih, kalau ganjil ditambah 9, misalkan 1 ditambah 9 jadi 10. 3 ditambah 9 jadi 12. Pasti kalau ganjil ditambah 9 itu pasti genap. Sekarang kita cari A-nya. A-nya berarti genap dibagi 2. Kan gitu ya? Genap dibagi 2. Maka jawabannya sama seperti yang di atas. Jawabannya bisa genap, bisa ganjil. Bisa genap, bisa ganjil. Maka untuk pernyataan yang kedua, dia tidak juga bisa menjawab gitu ya, nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi gimana kalau misalkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung? Coba ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung. Kita gunakan pernyataan yang ini dengan yang ini. Pernyataan 1 dan 2 kita gabung ya, 1 dan 2. Kita tulis 2A dikurang 3 sama dengan ganjil. Kemudian pernyataan yang kedua, 2A dikurang 9 sama dengan ganjil. Kemudian kita eliminasi yang ini. Gitu ya, coba kita eliminasi jadi ditambah coba ya. Berarti di sini kan kita punya 2A tambah 2A, supaya kita cari A-nya ya.
4A. Negatif 3 ditambah negatif 9 itu negatif 12. Ganjil tambah ganjil genap. Maka 4A sama dengan genap ditambah 12. Kalau genap ditambah 12 pasti genap ya. Genap. Nah sekarang A-nya berarti genap dibagi 4. Genap dibagi 4. Kira-kira genap dibagi 4 itu ganjil atau genap? Misalkan genapnya kita punya 8. 8 dibagi 4 berarti 2. Genap ya jawabannya. Cuma genapnya kalau kita punya 12 dibagi 4, 3. Ganjil. Berarti A-nya juga bisa ganjil, bisa genap. Gitu ya. Berarti jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 9 adalah yang E, yaitu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena kita tidak diberi clue tambahan teman-teman, sehingga kita tidak dapat menentukan suku 2025 itu apakah genap atau ganjil, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 3 pangkat x dikurang 1 kurang dari fx kurang dari 3x kuadrat ditambah 1. Untuk x kurang dari atau sama dengan 4, di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah, ingat ya, ini menjebak banget nih, yang tidak mungkin yang ditanyanya. Nah sekarang kita substitusikan, karena dia minta x-nya sama dengan 3, kita substitusikan ke dalam persamaan atau fungsi yang ada. Di sini kita punya berarti 3 pangkat 3 dikurang 1 kurang dari f3 kurang dari 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1. Di sini kan berarti 3 pangkat 2 dikurang f3 kurang dari 3 pangkat 2 itu adalah 9 ditambah 1. 3 pangkat 2, 9 dikurang dari F3 kurang dari 27 ya. 3 dikali 9, 27 ditambah 1, 28. Berarti F3 ini nanti intervalnya di antara 9 dan 28 ya. Sampai dengan 28 itu intervalnya. Sekarang kita cek yang tidak mungkin. Nah, apakah 7 masuk ke dalam interval di antara 9 sampai dengan 28? Berarti tidak. Kemudian 12. Apakah 12 masuk ke dalam interval antara 9 sampai 28? Iya, masuk. Karena dia di antara ini kan. Berarti 12, 9 sampai 28. Berarti ini masuk gitu ya. Yap. Kemudian, apakah 9 masuk ke dalam interval 9 dan 28? Enggak, karena di sini kan dia tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya kayak gini baru masuk. Di sini kan berarti F3-nya lebih besar daripada 9. Masa masuk 9? Berarti 9 itu tidak masuk ke dalam interval ya. Kemudian 24. Apakah 24 itu masuk ke dalam interval 9 sampai dengan 28? Jelas masuk. Hati-hati, ingat, tidak mungkin. Berarti yang salah, pernyataan yang salah adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Semoga dapat dipahami.